Berarti kalian hanya bisa dipinjemin uang untuk beli rumah seharga tuh segini, guys. Jadi kalau di atas harga segini seperti 500.000 euro misalnya, yaitu 8 miliaran, 6 miliar, itu udah nggak bisa. Karena berdasarkan gaji kalian yang punya. Video ini mengandung penjelasan yang super realistis, tidak dibuat-buat, tidak bohong, namun berdasarkan fakta. Jadi, video ini pun tidak mengandung unsur menjual mimpi orang di Indonesia untuk menjadi kaya karena kerja di Belanda. Hai semuanya, welcome back in my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Mendy Mirasari di channelnya Mantul di Belanda. Hai guys, apa kabar semuanya? Sebelumnya gue mau ucapin selamat tahun baru 2022 buat kalian yang di Indonesia atau buat kalian yang melanglang buana di seluruh dunia seperti diriku ini. Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan segala plan, rencana, dan cita-citanya tercapai di tahun ini. Amin. Dan yang pasti sih jangan lupa sama-sama bersyukur ya. Yang pasti sehat selalu dan semoga drama-drama yang berbau-bau penyakit ini semoga secepatnya hilang. Kalau ditanya, gue masih rada sedih karena gue udah 2 tahun guys nggak ke Indonesia gitu. Gue udah gak nengokin nyokap bokap gue, udah gak ke Bali dan lain-lain. Stres kepala gue ya, aduh. Pokoknya makanya gue curahkan aja cuap-cuap ini di video YouTube gue gitu kan, supaya gue bisa lebih lega daripada jadi depresi gitu. Oh iya, buat kalian yang udah mampir ke channel gue mau ucapin makasih banget. Dan udah like, kasih komen yang positif, dan juga yang udah subscribe. Hai gitu ya buat subscribers yang baru. Gue seneng banget nambah-nambah gitu, jadi ya makin semangat gitu. Dan kalian ini akan membuat channelku semakin mantul seperti namanya, Cile. Dan buat kalian yang misalnya suka lewat-lewat, ngintip-ngintip, jangan cuma 2 menit, 3 menit gitu aja guys nontonnya. Jangan buru-buru di skip, ditonton sampai habis gitu kan. Dan kalau perlu di subscribe aja, channelnya gratis gitu kan. Ya pokoknya semoga kalian yang udah mampir ke channel gue enjoy sama video-video yang gue sajikan buat kalian. Dan semoga pastinya sih bermanfaat. Seperti yang kalian lihat nih, bulan Januari ini dingin banget dan winter. Cuaca di luar sana kalian lihat kan, di luar jendela tuh udah putih kayak apa. Itu nggak kaleng-kaleng. Bukan ada asap kebakaran, bukan ada semprotan demam berdarah ya guys. Pokoknya itu adalah kabut. Jadi hari ini kabutnya tebal banget. Anyway, di bulan Januari ini, di awal tahun 2022 ini, gue kembali ingin sekali share topik yang masih seputar di Belanda gitu ya. In general sih di luar negeri lah ya. Mungkin topik ini juga pernah ada di luar negeri, gue yakin banget, gak cuma di Belanda. Jadi topik hari ini adalah mengenai sinopsis gaji kalau kalian bekerja di Belanda sebagai pendatang nih, seperti gue ya, sebagai orang Indonesia yang datang gitu ke Belanda. Seperti video-video yang pernah gue bikin beberapa tahun yang lalu, kalau mungkin kalian pernah ada yang nonton, gue itu upload beberapa video mengenai pekerjaan gue selama gue tinggal di Belanda. Ada waitress di hotel, waitress di restoran, terus ada juga yang toko baju. Udah gitu yang terakhir adalah sebagai cleaning lady atau suka ngebersihin rumah orang, housekeeping gitu ya, dari orang muda sampai orang tua. Gue kasih tahu kayaknya ke kalian gaji gue itu per bulannya berapa dan per jamnya berapa ya. Tapi hanya sebatas itu. Nah hari ini gue pengen kasih sinopsis gaji buat para pendatang seperti gue nih, buat kalian yang datang ke Belanda, misalnya ikut suami atau ikut pacar gitu kan, atau ikut tunangan gitu, pokoknya tinggal di sini, yang kira-kira bisa kalian dapetin gitu ya. Karena selama tinggal di Belanda ini, gue selalu punya pengalaman kalau gue cari kerjaan di tempat yang berdasarkan pengalaman gue waktu di Indonesia gitu ya, kerja kantoran, gue belum pernah aja beruntung gitu. Mungkin karena gue bukan lulusan sini gitu kan, pokoknya susah. Nah, tapi gue tidak putus harapan, gue tetap iseng aja gitu ya ngelamar-ngelamar. Dan lagi sekarang gue punya pekerjaan yaitu masih seputar housekeeping area. Jadi untuk para pendatang seperti gue ini memungkinkan untuk dapat uang tambahan kayak kerja part time di bidang-bidang yang tadi gue sebutin ya, misalnya di restoran gitu kan, di supermarket, atau jadi cleaning lady, kerja di housekeeping buat hotel, itu semua memungkinkan gitu kan. Nah, akhir-akhir ini ada yang pernah tanya beberapa orang di Indonesia ya ke gue. Mereka itu wondering gitu, mereka itu bertanya,
selama gue nih hidup di Belanda gitu, gue tuh punya apa gitu, dan gaji gue ini bisa dikumpulin, bisa buat beli apa gitu kan. Apakah gaji kerja di Belanda ini bisa beli properti yang mahal, mobil mewah, atau mungkin punya rumah mahal yang misalnya harganya kisaran di atas 8 miliar rupiah gitu. Itu semua tiba-tiba tuh ada yang nanya kemarin katanya, kenapa sih lo nggak pernah nerangin itu gitu, selama ini lo punya apa? Aduh, aku punya apa ya? Jadi oke, hari ini gue pengen kasih sinopsis gaji buat kalian para pendatang orang Indonesia nih ya yang kerja di Belanda seputaran Horeca. Horeca itu hotel, restoran, dan kafe gitu ya. Jadi kalian tuh bisa kerja di restoran tuh cuman bukan pelayan aja. Jadi kalau di sini ruang lingkup restoran itu luas. Ada pekerjaan yang paling banget basis gitu, paling basic itu biasanya afwasser gitu. Kita bilangnya afwasser, tukang cuci piring gitu. Tukang cuci piring, terus juga nanti ada waitress gitu, ada chef alias tukang masak gitu kan, dan lain-lainnya tuh sebetulnya masih luas. Kalau di supermarket kalian tuh bisa jadi orang yang ngepak barang gitu ya, bisa refill keperluan atau asortimen yang mau dijual di supermarket gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan lah ya buat para pendatang gitu. Kalau misalnya berhayal kenapa sih susah banget kerja di kantor, memang kenyataannya emang susah guys, karena kalau lu nggak lulusan universitas sini gitu agak-agak susah karena persaingannya banyak. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang tadi gue jabarkan untuk kalian adalah jenis-jenis yang mungkin bisa kalian dapetin kalau kalian datang ke Belanda. Bahasa Belandanya itu belum lemah ya, jadi masih basic gitu, belum ngerti, belum mulai sekolah, tapi mungkin bisa bahasa Inggris. Kalian bisa ambil kerjaan yang tadi gitu, itu memungkinkan. Bisa part time atau full time terserah. Nah, kalau gue pribadi secara finansial masih ditanggung suami, tapi gue juga pengen ada kegiatan, dan kita pasangannya nggak punya anak. Jadi gue memilih punya kegiatan kerja part time. Pekerjaan gue pun masih seputar housekeeping ya guys, dan gue kerja tidak lebih dari 14 jam per minggu. Kalau misalnya kalian baru datang nih terus tertarik kerja di Belanda gitu, seperti yang tadi gue bilang, kalian bisa ambil kerjaan seperti yang gue sebutin kan, entah itu cleaning lady atau housekeeping di hotel atau di restoran. Itu kalian bisa banget dan memungkinkan asal punya izin tinggal ya guys, bukan ilegal gitu. Misalnya kalian mau kerja di restoran gitu, jadi asisten chef, itu bisa misalnya bantuin chefnya motong-motong daging, sayur-sayuran, persiapan dia mau masak apa. Itu gue juga pernah gue alamin. Terus juga mungkin kalian bisa kerja juga jadi chefnya sekalian. Kalau misalnya kalian punya talenta bisa masak gitu kan di Indonesia, tahu-tahu kalian ngelamar, aku bisa nih masak di sini di restoran Indonesia misalnya, itu juga memungkinkan karena di sini banyak sekali restoran Indonesia yang tentunya kokinya itu datang dari Indonesia. Nah, kalian juga kalau misalnya pengen ngelamar nih kerja di restoran, contohnya, gue bisa masak nih, gue bisa jadi chef. Kalian juga mungkin bisa dimulai dari asisten chef dulu, tergantung restorannya ya, misalnya restoran Indonesia gitu. Dan di sini gue bicara itu bukan chef keseluruhan ya, tapi buat kita yang sebagai orang Indonesia yang pendatang yang emang bisa masak, terus kita kerja nih di restoran Indonesia, kita bisa jadi juru masak, bisa jadi chef gitu. Kita mulai dari asisten chef dulu. Itu kalau buat di restoran Indonesia ya, kalau emang datang dari Indonesia. Tapi akan ada juga kalau untuk keseluruhan bener-bener chef yang sekolahan nih guys, yang punya sertifikat khusus dari Perancis misalnya. Chef itu chef bintang 5 yang kerjanya juga di restoran yang mahal, yang Michelin 5 star gitu, atau di hotel-hotel mewah. Itu beda lagi. Jadi yang gue bicarain di sini adalah kita sebagai pendatang orang Indonesia yang emang punya talent bisa masak, kita bisa jadi juru masak di restoran Indonesia yang kita pengen kerja. Atau kalian yang emang belum percaya diri gitu, ketemu orang banyak yang nggak pede jadi waitress karena bahasa Belandanya atau bahasa Inggrisnya pun masih sedikit-sedikit gitu, itu kalian bisa ambil posisi afwasser alias tukang cuci piring. Kedengerannya sih kayaknya emangnya rendah banget itu kalau di Indonesia ya, tapi kalau di sini terserah, orang tuh nggak akan mandang lu kerja apa. Di sini orang diterima, di sini nggak akan diomongin yang jelek. Kalau di Indonesia udah pasti dengernya juga pasti, ih gue jadi jongos nih, gue jadi babu. Kalau gue sih yang penting di sini cuan, ya nggak?
Nah, kalau misalnya kita kerja di Horeca nih di seputar restoran, entah itu sebagai waitress, sebagai chef, atau sebagai asisten chef, kira-kira kita tuh punya apa hasilnya gitu. Dari sekian euro gaji yang kita dapetin di Belanda ini, kita bisa beli apa sih? Apakah kita bisa beli mobil mewah gitu? Apa kita bisa beli properti mahal, misalnya rumah mewah yang nilainya itu di atas 5 miliar misalnya gitu. Nah, di sini gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Jadi gue punya data penjabaran ya gaji-gaji Horeca gitu. Gue dapat ini dari websitenya asli gitu ya. Jadi di sini ada penjelasan mengenai gaji yang kalian dapetin kalau kerja di Horeca, entah itu sebagai tukang juru masak atau tukang cuci piring. Di sini ada kategorinya. Gue dapetin dari websitenya gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu nih berapa sih gaji chef atau seorang juru masak gitu ya di Belanda itu, kalian bisa Google aja gaji chef misalnya, atau pakai bahasa Belanda chef salary Horeca. Mungkin itu terlalu sulit buat kalian. Nah, tapi gue akan menjelaskan nih sekarang dari website yang memang resmi dari pemerintah Belanda yang memperlihatkan atau menjabarkan secara transparan gaji-gaji yang ada di Belanda kalau kalian kerja sebagai chef atau di restoran gitu. Karena di Belanda ini pemerintah itu selalu transparan mengenai gaji atau pendapatan orang-orang ya. Di sini tuh nggak akan melenceng gitu, dan udah pasti angkanya ada di websitenya. So guys, mari kita simak. Oke guys, jadi di sini gue udah ada foto yang gue download dari situs yang kasih penjelasan mengenai penghasilan yang didapat sesuai dengan CAO di Belanda. Kalau kalian bekerja sebagai misalnya juru masak ya di Belanda, misalnya kalian orang Indonesia, kalian bisa jadi chef atau juru masak di restoran Indonesia. Ini ada keterangannya, tapi emang belibet banget sih. Kita lupain aja tabel yang kedua, ketiga, keempat, tapi kita fokus di tabel yang pertama nih. Di tabel ini kita bisa lihat nih guys, kalau gaji itu tergantung level pengalaman dan umur ya. Dan tabel ini yang dipakai semua Horeca di Belanda. Jadi tidak ada hotel atau cafe atau restoran yang memberikan gaji melenceng dari CAO ini. Kalau kalian lihat nih, umur di atas 21 tahun gajinya akan beda dengan gaji kalau kalian masih di bawah 21 tahun. Coba lihat barisnya. Nah, jadi pengalamannya juga kalau kalian lihat kolom terus makin ke kanan makin tinggi gajinya. Kalau kalian ngelihat yang paling kanan banget nih ya, itu bahkan ada yang 4.352. Itu tabel yang paling utama banget ya. Jadi itu gajinya orang yang juru masak mungkin udah berpengalaman kayak bintang 5 Michelin, atau punya apa ya? Punya sertifikat kayak chef dari Perancis misalnya gitu, atau keahlian yang memang lain daripada yang lain gitu. Palingan juga inti-intinya biasanya sih mentok di angka tabel yang kedua nih guys ya, yang 3.402,73 sen. Nah, intinya gitu, semakin ke kanan gaji akan semakin tinggi guys. Nah, kalau semakin banyak pengalaman, kita akan dapat gaji itu kisaran yang tadi gue bilang 3.400 lah ya. Nah, kalau kalian mau tahu 3.400 euro itu kira-kira berapa rupiah sih, tinggal kalian cek aja gitu di internet. Kira-kira ini kalau di rupiah itu sekitar 55 juta ya. Tapi inget, ini adalah kalau kalian sudah punya pengalaman ya selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun di bidang yang sama, atau spesialis menu tertentu yang gak semua orang bisa masak ini guys. Tapi kalau pengalamannya dan studinya belum memenuhi level itu, yang pasti gaji kalian masih di bawah yang maksimal itu ya guys. Jadi gue ulangin lagi, angka 3.400 euro adalah angka atau gaji yang didapatkan seorang juru masak di Belanda yang udah punya pengalaman pol, jam terbang tinggi, dan juga keahliannya udah melanglang buana banget. Nah, gaji 3.400 euro ini kelihatannya gede banget ya teman-teman. Tapi tunggu dulu, hehehe. Jangan seneng dulu teman-teman. Hihi. Gaji itu belum dipotong pajak loh guys, karena itu masih bruto atau gaji kotor ya. Kalau kalian pengen tahu neto itu gaji bersih. Jadi biasanya kita terima gaji tuh udah bersih, dipotong pajak tuh udah dari perusahaannya yang ngatur gaji kita gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu berapa sih gaji bersih yang kita dapat, saya kasih tahu websitenya. Oke guys, jadi gue udah bawa kalian lagi nih again di website berikutnya, yaitu website yang namanya www.brakenhead.nl/work and in common/bruto neto salaries HTML.
Emang ribet guys, tapi di sini gue mau kasih tahu transparan aja ke kalian. Jadi di sini ini adalah website yang bisa ngitung berapa sih kepotong duit lu atau duit kita nih kerja di Belanda sebagai juru masak setelah menerima gaji bruto, yaitu gaji kotor yang belum dipotong. Masukin lagi kita angka yang tadi nih 3.400 di kolom bruto salaris. Terus masukin tanggal lahir kalian, nih gue ngarang-ngarang ya. Terus ya ginilah hasilnya. Gaji kalian akan diturun jadi 2.602,50 sen setelah dipotong pajak. Jadi bayangin, dipotongnya itu hampir 1.000 loh guys dari pajak. Jadi 3.000 itu dipotong 1.000 karena yang kalian dapat cuma 2.000 sekian-sekian. Ingat ya, gaji tersebut tuh kalau kalian udah bener-bener senior banget. Kalau belum, dipotongnya juga lebih lagi di bawah itu. So guys, jadi itu tadi penjelasan gaji bersih yang diterima kalau orang kerja sebagai chef di Belanda atau juru masak, yaitu 3.400 sekian-sekian yang dipotong pajak lebih dari 1.000, akhirnya terima bersih 2.000 sekian-sekian. Dan inget ya, itu gaji buat yang senior, yang jam terbangnya kerjanya tuh udah tinggi, berpengalaman di atas 10 tahun gitu. Nah, kira-kira bisa gak sih dengan gaji segitu nabung? Mungkin bisa ya nabung per bulan 1.000 euro, tapi itu juga diirit-irit banget gaya hidupnya. Karena kan mesti bayar tagihan apartemen, misalnya handphone, rekening yang lain, internet atau langganan TV gitu. Apalagi kalau tinggalnya sendiri. Nah, kalau tinggalnya sama partner itu lain lagi. Kalian mungkin bisa save money lebih banyak gitu ya, karena mungkin partner kalian yang menjamin, yang bayar apartemen segala macam itu mungkin suami atau pacar kalian. Tapi kalau sendiri itu mesti diirit-irit banget ya. Misalnya dari 2.000 sekian tabunglah 1.000, tapi ya udah kalian mungkin nggak bisa beli barang yang mahal atau lifestyle melebihi angka 1.000 itu karena pengen nabung 1.000-nya lagi buat dikumpulin misalnya untuk beli mobil atau beli rumah. Nah, jadi kalau ada yang tanya nih, kalau dapat gaji segitu gitu ya, penghasilan sebesar itu, bekerja sebagai chef atau juru masak di Belanda, kira-kira bisa nggak sih kita beli properti yang mahal, beli rumah seumpamanya gitu. Nah, di Belanda itu kan ada hipotek ya guys, mungkin pernah dengar, kalau diterjemahin bahasa Indonesia itu semacam hak tanggungan gitu ya, atau bahasa Inggrisnya mortgage. Jadi bank tuh bakalan kasih pinjaman buat kalian, mau punya rumah yang kayak gimana sih, cuman tergantung penghasilannya nih. Kalau penghasilannya atau tabungannya yang kalian punya tuh per bulannya cuman 500 atau kalian cuma bisa nyisihin 1.000 euro per bulan. Nah, itu mungkin nggak bisa ya guys, kecuali kalau kita tinggalnya berdua sama partner, saling kerjasama nih, uang dia atau uang kita, itu bisa. Tapi kalau tinggal sendiri, itu kalau gajinya sekitar terima bersih 2.000 euro, itu nggak akan bisa dikasih pinjaman dari bank untuk punya rumah yang mahal. Nah, kira-kira gimana sih sistem kerja pinjaman bank yang dikasih hipotek gitu ya buat kita yang pengen beli rumah di Belanda? Gue bakal bawa kalian lagi ke website berikutnya. Oke guys, jadi di Belanda itu ada yang namanya hipotek. Kalau kalian mau beli rumah baru ataupun bekas, jadi bank memberi pinjaman buat kita untuk menambahkan beli rumah. Karena seperti tadi yang gue jelasin, agak susah kali ya dengan sisa tabungan yang 500 sampai 1.000 euro gitu untuk beli rumah mewah yang kalian impikan. Jadi pemerintah Belanda sebetulnya baik hati sih, mereka akan kasih pinjaman ke kita untuk membeli rumah yang harganya bervariasi. Nah, tapi kira-kira kalau kita masih menghayal juga nih, pengen punya rumah seharga 500.000 euro atau 8 miliar misalnya, bisa nggak sih bank kasih hipotek sebanyak itu dengan gaji kita yang segitu? Nah, santai guys, jadi ini ada cara ngitungnya nih, kita kasih lihat di websitenya ya. Oke guys, jadi gue udah buka website ini untuk hitung-hitungan dari hipotek ini yang ada di Belanda ya. Ini website namanya www.hypotheker.nl/zelfberekenen/hoeveel kan ik lenen. Jadi kalau di bahasa ini Indonesia gitu translate tuh berapa yang bisa kita dapat, kita hitung sendiri. Bank tuh kasih berapa sesuai dengan pendapatan kita per tahun. Ya, jadi kita hitung dulu nih, kan kalau dalam setahun di Belanda itu ada 13 kali gaji sih. Jadi kalau kita menggunakan jumlah gaji yang tadi tuh, yang 3.400 itu kita kaliin 13. Nah, berapa tuh? 3.400 dikali 13 sama dengan 44.226 euro per tahun ya. Itu brutonya, bruto pendapatan. Nah, jadi gue akan masukin ya, contoh dari 3.400 dikali 13 itu sama dengan 44.226 euro. Ke ini nih, ya.
Kesini nih, gue akan masukin ke sini angka tersebut. Nanti gue klik Breakenen gitu ya, yang orange ini gue klik. Nanti di situ hitungannya itu bakal tahu langsung dari bank berapa yang mau dikasih pinjaman ke kita untuk beli rumah. Oke, jadi kita masukin ya angka yaitu 3.402 euro dikali 13. Semuanya ya ini adalah angka yang kalian dapetin dalam setahun ya. Gaji kalian itu 44.226. Nah, ini kita masukin ke tabel yang ada di kolom di website itu, guys. Oke guys, jadi kita masukin nih angka 44.226 tadi. Ini gue udah sempat masukin ke sini ya tadi dan kayaknya masih ke record. Jadi di sini bruto ya, income si 44.000 ini kita masukin. Masih ada sih, tadi gue udah ngetik pasti ke record. Dapatnya berapa? Nah, ini dia keterangannya. Ada bacaan hoeveel kan ik lenen, artinya berapa yang bisa gue pinjam dari bank. Disinilah dikasih angkanya dari bank sebesar 209 euro ya, 209.000 maksudnya. 209.000 euro 227. Ya, ini yang dikasih dari bank. Kalau dirupiahin sekitar 3 miliar, 2 miliar lah ya, 3 miliar ini dapat. Jadi ini yang didapat. Oke, kalau kita ke sebelah kiri, ini kan tadi gue udah isi nih. Ya, penghasilan dalam per tahun nih 44.226. Ini ditanya umur, what is your lifetime? Kasih aja 35. Terus di sini dikasih pertanyaan copy and house match your partner. Jawabannya gue kasih nay alias enggak. Karena kan ceritanya di sini videonya untuk ngejelasin orang yang hidupnya sendiri mau beli rumah seharga 8 miliar misalnya kayak gitu. Ya udah, ini udah diisi, ya udah. Seginilah yang kita dapat guys, sekitar 209.000 euro, 227 ya. 2 miliaran, 3 miliar lah kalau dirupiahin. Intinya berarti kalian hanya bisa dipinjemin uang untuk beli rumah seharga tuh segini guys. Jadi kalau di atas harga segini seperti 500.000 euro misalnya, yaitu 8 miliaran, 6 miliar, itu udah nggak bisa karena berdasarkan gaji kalian yang punya. So guys, jadi itu tadi hitung-hitungannya hipotek atau pinjaman dari bank buat kalian yang pengen punya rumah gitu di Belanda. Dengan gaji 3.400 gitu ya per bulannya, dipotong pajak jadi 2.000 sekian-sekian itu. Terus kalian berhayal gitu misalnya pengen punya rumah dengan harga di atas 5 miliar gitu, di atas 8 miliar. No, nggak bisa. Ini gue kasih tahu lagi ya, kasarnya nih, lu tuh nggak bakal bisa jadi kaya di Belanda kalau lu tuh datang cuman kayak pendatang kayak gue gini, terus tinggalnya sendiri. Nggak bisa kaya, tapi mungkin kalian bisa hidup relax lah ya, layak dan cukup. Tapi nggak ada halu-halu lu jadi orang kaya punya rumah em-eman gitu, karena semua yang tadi gue jelasin itu berdasarkan sistem yang ada di sini. Dan lagi, gue ulangin ya guys, ini kalau tinggalnya sendiri. Terus kalau ada yang tanya, tapi kok si A rumahnya bisa harganya sampai 8 miliar ke atas sih kak? Kok si B itu kaya banget rumahnya, kok bagus banget? Bisa aja, itu bisa. Tapi biasanya kalau kalian melihat seperti itu tinggalnya bareng sama partner. Dalam hal ini tinggal sama suami atau tinggal sama pacarnya. Dan biasanya partnernya itu yang orang Belanda asli yang lahir di sini mungkin punya pekerjaan yang lebih bagus, level pendidikannya juga tinggi gitu kan, pengalamannya juga udah melalang buana, mungkin bisnisnya lancar, pokoknya keuangan finansialnya tuh udah mapan. Mungkin aja punya rumah seharga 8 miliar karena mungkin juga patungan sama kamu berdua. Itu mungkin aja. Tapi gue ulangin, kalau buat status seperti gue pendatang gitu ya, dengan gaji yang bersihnya dapat 3.000 atau 2.000 gitu, tinggal sendiri, kalian sampai nabung kapanpun juga sampai tahun apa itu nggak bakal dapet rumah seharga di atas 5 miliar misalnya. So guys, jadi ini gue sih berbicara sesuai fakta, hitung-hitungan realistisnya aja.
So guys, di penghujung video jadi tadi itulah sinopsis gaji di Belanda yang aku share, yang gue share buat kalian gitu hari ini. Kalau kerja di Horeca, di restoran gitu sebagai chef, juru masak, waitress, dan lain-lain, bisa nggak sih beli rumah mahal atau properti yang lain? Jawabannya kalau tinggalnya sendiri gajinya tadi cuma segitu, nggak bisa. Gimana ya teman-teman, aku sih cuma mau jujur aja sama kalian ya. Kita boleh punya mimpi yang gede nih, kita boleh punya mimpi ya, tinggal di luar negeri, kita maju hidupnya lebih baik dengan ekonomi yang oke, fasilitas dan lain-lain. Boleh banget, mimpi itu boleh banget. Tapi jangan juga kita kebablasan gitu. Kita mesti juga belajar reality-realitinya gitu, bahwa hidup di negara barat pada kenyataannya memang nggak mudah gitu. Benar, gaji kita besar karena kita dibayarnya per jam, tapi bayar pajaknya juga besar banget gitu loh teman-teman. Jadi realistis aja, dan buat kalian juga kan ada pengetahuan lebih dari video ini. Jadi semoga kalian juga bisa tahu kalau kalian suatu hari ada kesempatan tinggal di luar negeri, kalian juga bisa tahu ada tambahan info apa dan harus bagaimana. Oke guys, jadi videonya boleh kalian like, comment, share, atau kasih ide buat gua segala macam yang positif akan gua jawab gitu ya pastinya. Dan thanks for watching and I'll see you guys on my next video ya teman-teman. Bye bye.